Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Wildanul Lafal Agustin, dengan NIM 211420052. Terus ada Muhammad Emir Mirza Fareza dengan NIM 211420023. Terus ada Maria BM ABY Alamafu dengan NIM 211420035. Terus yang terakhir ada Karisma Lutfiana Nurul Fadila dengan NIM 211420042. Next. Di sini kami akan mempresentasikan tentang toluene di isocyanat. Di sini ada beberapa yang akan dijelaskan. Yang pertama ada pengertian, terus yang kedua ada struktur senyawa, terus ada sifat-sifat, reaksi, PFD, aplikasi, dan kesimpulan. Pengertian. Toluene diisocyanat atau TDI adalah senyawa organik dengan rumus kimia CH3C6H3 NCO2. Dua dari 6 isomer yang memungkinkan bersifat penting secara komersial. 2,4 TDI CAS 584 849 dan 2,6 TDI CAS 91087. 2,4 TDI diproduksi dalam keadaan murni. Namun TDI seringkali dipasarkan dalam campuran 80/20. Untuk 2,4 TDI dan 65/35 untuk 2,6 TDI. Bahan 34,1% dari pasar isocyanat global pada tahun 2000. Berada di posisi kedua setelah MDI. Bahan ini digunakan dalam produksi fleksibel poliuretan foam. TDI memiliki dua jenis isomer. Yang pertama ada isomer 2,4 dan isomer 2,6. Kedua isomer ini memiliki struktur kimia yang sama, tetapi letak gugus isocyanat pada molekul berbeda. Kedua isomer ini biasanya digunakan secara bersama-sama dalam produksi poliuretan karena pemberian hasil yang lebih baik daripada penggunaan salah satu isomer saja. Next. Di sini ada dua struktur dari TDI. Yang pertama ada 2,4 diisocyanat, yang kedua ada 2,6 diisocyanat. Yang keduanya ini toluene struktur benzen dengan tambahan metil. Yang pembedanya yang 2,4 itu dia NCO-nya itu diikat di struktur nomor 4. Nah, terus yang 2,6 itu yang diikat itu di struktur nomor 6. Di sini ada dua struktur dari diisocyanat. Yang pertama ada 2,4 diisocyanat. Di sini dikatakan 2,4 diisocyanat karena di sini diikatnya itu di nomor 4. Terus yang kedua itu diikatnya di nomor 6. Terus yang NCO itu cyanat, terus yang CH3 itu metil. Next. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari toluene diisocyanat. Yang pertama, warnanya awalnya itu tidak berwarna hingga menjadi kuning pucat. Berikutnya bentuknya ini berupa padatan dan atau kristal. Berikut baunya tajam dan juga pedas. Kemudian dia mudah bereaksi dengan air, alkohol, dan asam. Berikutnya
tolulen disosianat ini tak larut. Tak larutnya itu di dalam diglikol monometil ether, TCl4, kerosin, dan benzen. Berikutnya, namun sifat dari tolulen disosianat ini dapat terpolimerisasi dengan basa dan amina tersier. Berikutnya, mudah menguap atau volatil. TDI ini merupakan senyawa organik yang mudah menguap pada suhu kamar sehingga harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya paparan udara. Kemudian sifat yang berikutnya adalah bersifat korosif. TDI ini dapat merusak bahan logam dan mengiritasi kulit dan mata sehingga harus ditangani dengan hati-hati dan menggunakan APD yang sesuai. Berikutnya bersifat toksik. TDI dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, batuk, sesak nafas, asma jika terhirup atau terpapar dalam jumlah yang cukup besar dengan jangka waktu yang cukup lama. Paparan TDI ini juga dapat menyebabkan reaksi alergi dan iritasi kulit. Sifat yang berikutnya adalah mudah terbakar, di mana jika terpapar api atau panas tinggi, sehingga harus disimpan dan ditangani dengan hati-hati, atau jauh dari lingkungan sumber api. Berikutnya yang terakhir adalah beracun. TDI ini bersifat beracun dan dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh jika terhirup atau tertelan dalam jumlah yang cukup besar. Demikian, next. Baik, di sini adalah terlihat reaksi dari tolulen disosianat sendiri, di mana TDI ini dibuat dengan secara dekomposisi termal dari tolulen dengan suhu pemanasan antara 150 derajat Celcius sampai 280 derajat Celcius pada berbagai tekanan tanpa pembawa panas atau katalis. Berikutnya, untuk tahapan reaksi kimia dari tolulen disosianat ini sendiri, yang pertama, tolulen direaksikan dengan campuran asam nitrat dan asam sulfat pada suhu sekitar 50-60 derajat Celcius menghasilkan asam O-nitrobenzoat dan asam P-nitrobenzoat. Reaksinya seperti yang akan dipaparkan, reaksinya itu adalah Ce6H5 CH3 ditambah dengan HNO3 menghasilkan Ce6H4 kali CH3 kali NO2 ditambah H2O. Kemudian tahap berikutnya adalah hidrogenasi, di mana asam O-nitrobenzoat dan asam P-nitrobenzoat yang dihidrogenasi akan menjadi toluidin, yaitu senyawa turunan dari tolena sendiri, dengan rumus kimianya yaitu Ce6H4 kali CH3 kali NO2 ditambah 6H2 menghasilkan Ce6H4 kali CH3 kali NaH2 ditambah 2H2O. Tahap terakhir adalah tahap isosianasi, di mana tolulen kemudian direaksikan dengan gas isosianat pada suhu tinggi untuk membentuk TDI. Dengan rumus kimianya yaitu 2Ce6H4 dikali CH3 kali NaH2 ditambah 2NCO menghasilkan Ce6H4 atau CH3 dikali NCO2 ditambah 2NH3. Dalam reaksi ini, dua molekul tolena disosianat terbentuk dari suatu molekul toluidin dan satu molekul gas isosianat. Hasil reaksi berupa cairan bening yang tidak berwarna atau kuning pucat dengan bau yang menusuk. TDI yang dihasilkan kemudian dipisahkan dari hasil samping lainnya dan dimurnikan sebelum digunakan dalam produksi dari produk poliuretan. Demikian dari saya, akan dilanjutkan penjelasan berikutnya oleh teman saya. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PFD atau flow diagram dari produksi tolulen disosianat. Jadi dalam
produksi solvent isocyanat ini itu ada 4 tahapan, penyimpanan dan pengiriman. Selanjutnya, tahap persiapan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi TDI atau toluen isocyanat itu ada toluen, gas, dan amonia. Toluen dan gas amonia. Toluen dikirim ke kolom distilasi untuk dipisahkan dari bahan pengotor dan dimurnikan menjadi bahan baku yang berkualitas tinggi. Gas amonia juga dimurnikan untuk menghilangkan pengotor dan disiapkan untuk tahap reaksi selanjutnya. Jadi pada proses ini jika diperhatikan di bagian bawah itu nggak ada strukturnya, nggak ada gambarnya karena dia di luar dari PFD ini. Nah selanjutnya ada tahap reaksi. Nah di tahap reaksi ini toluen dimasukkan ke dalam reaktor. Jika dilihat di bagian bawah itu ada semacam masukan dari O2, TDA, solvent, CO2, dan CO. Nah, itu adalah reaktor yang digunakan pada gas amonia dan katalisator yang sesuai. Itu akan melakukan reaksi. Reaksi ini melibatkan penambahan gugus isocyanat ke cincin aromatik toluena yang menghasilkan campuran senyawa TDI. Campuran ini kemudian dihasilkan dalam bentuk gas yang masuk ke dalam proses pemurnian selanjutnya. Nah, jika diteruskan dari reaktor tersebut akan masuk ke beberapa distilasi di tahap selanjutnya. Gas campuran toluen disocyanat masuk ke dalam kolom distilasi untuk dipisahkan dari senyawa lainnya. Toluen disocyanat dipisahkan dan kemudian dikondensasi menjadi cairan. Cairan ini kemudian dimurnikan kembali untuk menghilangkan sisa-sisa senyawa pengotor dan diproses untuk menghasilkan produk toluen isocyanat yang berkualitas tinggi. Jika dilihat di bagian paling bawah yang di keluaran produk itu ada TDI. Nah, kemudian ada tahap penyimpanan dan pengiriman. Produk toluen isocyanat yang telah dihasilkan kemudian disimpan dalam wadah yang sesuai dan dikirim ke konsumen atau digunakan dalam produksi poliuretan dan bahan kimia lainnya. Next. Selanjutnya aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya Fadila. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai toluen diisocyanat yang diaplikasikan pada beberapa industri. Di antaranya ada industri poliuretan, kemudian pelapis, aditif bahan bakar, industri karet, dan cat serta pigmen. Jadi yang pertama, kenapa toluen diisocyanat digunakan pada poliuretan? Karena TDI ini merupakan bahan baku penting dalam produksi poliuretan. Poliuretan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti bahan isolasi termal dan akustik, pelapis lantai, busa bantalan, dan banyak lagi. Kemudian sebagai pelapis, karena TDI ini digunakan sebagai bahan baku dalam produksi pelapis atau lapisan permukaan yang tahan aus, tahan korosi, dan tahan terhadap bahan kimia. Pelapis ini digunakan juga di berbagai industri seperti industri kimia, minyak dan gas, dan pertambangan. Selanjutnya ada pada penerapan aplikasi aditif bahan bakar. TDI digunakan untuk meningkatkan kinerja mesin dan mengurangi emisi gas buang, serta aditif ini bekerja dengan meningkatkan indeks oktan bahan bakar. Kemudian pada industri karet, digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kekuatan karet. Cat dan pigmen digunakan pada bahan baku serta produksi cat dan pigmen untuk aplikasi seperti cat mobil, cat bangunan, dan pigmen kosmetik. Selanjutnya kesimpulannya yaitu secara keseluruhan bahwa toluen diisocyanat adalah bahan kimia yang penting dalam industri dan digunakan sebagai bahan baku di berbagai produk seperti poliuretan, pelapis, aditif bahan bakar, karet, sintetis, cat, dan pigmen. Namun, TDI juga merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan.
Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.